Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, majelis salat Isya secara berjamaah, yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Man salatul Isya fi jamaah faka'ana masalatun nisful lail. Man sholatus subhi fi jamaah faka'ana sholatul laili kullaha. Maka beruntung sekali kita malam ini bisa sholat Isya secara berjamaah, karena pahalanya itu sama dengan seperti orang yang sholat separuh malam. Kalau sholat subuh secara berjamaah, insya Allah pahalanya itu sama dengan sholat seluruh malam. Maka alhamdulillah malam ini kita dapat berhadir di dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin Allahumma amin. Kalau berbicara syafaat, masuk surga lewat jalur syafaat itu yakin, itu sangat yakin, saya yakinnya mudah-mudahan kita dapat. Kalau masuk surga lewat jalur amal, rasa-rasanya itu tidak meyakinkan. Sholat Isya aja kadang sudah ngantuk. Betul Pak ya? Ya mungkin saya lah yang ngantuk. Kalau masuk surga lewat jalur pahala daripada ngaji itu kadang di masjid aja semangat. Kalau udah di rumah tuh baru baca selembar dua lembar, masya Allah ngantuknya luar biasa. Masuk surga lewat jalur amal pidato kayak saya ini, ya luar biasa. Lebih gak mungkin lagi kayak kadang-kadang ria, kadang-kadang ujub, rawan lagi gak ikhlas, kena salah tempel. Na'udzubillah min dzalik. Yang saya hormati Imam Shalah Nur Ilahi Mangsang, yang saya hormati para pengurus takmir Shalah Nur Ilahi Mangsang dan seluruh jamaah yang saya hormati. Berbicara masalah kehidupan, kita hidup itu minimal harus punya 3 bekal. Jadi insya Allah untuk kita malam ini yang ingin saya sampaikan 3 saja, 3 bekal kehidupan. Kita nanti mau mudik biasanya juga butuh bekal, apalagi kita ke akhirat. Di dunia kita juga butuh bekal, dan bekalnya itu minimal punya 3. Yang pertama apa? Bekal kehidupan itu rezeki. Rezeki itu tentu saja rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Tidaklah makhluk yang bergerak. Makhluk bergerak itu ya apa saja Pak, yang kita lihat lemah mungkin seperti cacing tanah, hidup di dalam tanah, beranak pinak di dalam tanah, sampai gajah yang makannya banyak. Tidaklah makhluk yang bergerak bahwa itu rezekinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cacing pun sampai saat ini juga masih eksis, masih hidup. Gajah yang makannya banyak ya Masya Allah masih hidup sampai sekarang. Apalagi kita manusia. Ikan itu kalau keluar dari air itu mati Pak, kepanasan. Cacing juga kepanasan mati. Kita manusia sampai khawatir tentang rezeki, jangan sampai. Perlu ngaji ulang lah berarti kalau masih khawatir tentang rezeki. Biasanya kalau orang khawatir tentang rezeki itu cuma satu, karena gak syukur. Gak syukur itu kuncinya juga cuma satu Pak. Satu aja kuncinya gak syukur itu, yaitu apa? Biasanya karena melihat nikmatnya orang lain, akhirnya lalai dengan nikmat yang kita rasakan sendiri yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur ini penting. Setiap saat kita ucapkan alhamdulillah, dicaci orang alhamdulillah, dipuji orang ya alhamdulillah. Pokoknya selalu tetap bersyukur. Bersyukur ini derajatnya sangat tinggi. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Syair Salikin ila Ibadatir
rabbil alamin. Kalau tobat itu tobat hanya di dunia, hidup zuhud itu hanya di dunia. Tapi kalau syukur itu sampai surganya Allah, nanti kita masih harus tetap bersyukur. Bersyukurnya orang yang makan at-ta'amis syakir bimunazzalatis shaimis sabir. Bersyukurnya orang yang makan, ya makan biasa itu Pak. Bismillah makan, alhamdulillah sendawa gitu. Alhamdulillah hari ini masih bisa makan, bersyukur bisa kuat ibadah. Itu pahalanya sama dengan sabarnya orang yang sedang berpuasa. Masya Allah besarnya itu Pak. Itu kalau kita bersyukur ya, kadang kita kan lalai, makan ya asik makan aja. Padahal pahalanya orang yang makan itu, ya makan biasa itu Pak. Tapi kalau bersyukur ya, itu pahalanya sama dengan sabarnya orang yang sedang berpuasa. Masya Allah, sabarnya orang berpuasa itu banyak Pak. Siang yang biasanya makan halal boleh, puasa nggak boleh. Minum siang hari nggak boleh. Kalau puasa nggak boleh, kalau nggak puasa kan boleh, bebas. Jima juga boleh kalau siang hari. Kalau puasa nggak boleh. Maka syukur itu derajatnya sangat tinggi sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu kalau dilihat dalam kitab Syair Salikin La Ibadatul Rabbil Alamin, Syekh Abdul Samad Falamban itu ada di jilid 2. Di bagian-bagian terakhir itu kalau kita istighfar itu juga kita tetap harus bersyukur. Ada namanya istighfar, ada namanya sayyidul istighfar. Itu yang sering kita baca saat kita setelah sholat tahajud. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di situ ada kalimat abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Bahkan saat kita istighfar minta ampun kepada Allah, di situ ada kalimat abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, nikmat ini dari Engkau ya Allah. Makanya kalau kita sudah istighfar, yakin dosa kita diampuni, kita bisa istighfar, itu juga salah satu nikmat dari Allah. Makanya kita tetap harus bersyukur. Yakin bekal kita rezeki yang halal, nggak usah sampai nyolong-nyolong, sampai yang kerja sampai korupsi. Yakin yang halal itu saja, karena kalau udah makan, insya Allah sudah menjamin. Itulah bekal pertama kita hidup di dunia ini. Yang kedua, bekal kita hidup di dunia ini adalah ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap kaum muslimin. Yang dikatakan muslimin, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji itu di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'alumi itu mengatakan bahkan muslimin wa muslimatin, laki-laki dan perempuan. Padahal kalau dikatakan muslimin itu ya laki-laki ya perempuan. Tapi ditekankan lagi oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk laki-laki dan perempuan yang muslim. Maka menuntut ilmu itu sangat penting sekali, derajatnya sangat tinggi sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Bahkan ayat pertama yang turun itu juga Iqra, disuruh baca. Alladzi 'alama bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam, disuruh belajar ilmu, disuruh menuntut ilmu. Maka ilmu itu sangat tinggi sekali derajatnya, karena ilmu itu yang mengasahkan ibadah kita. Nah, ilmu apa saja yang harus dituntut oleh seorang muslimin? Saya masih ingat sekali guru saya, Tengku Muhammad Ali Nafiah, itu pas mengajarkan kitab hadis Arba'in, itu hadis yang ke-35. Itu waktu beliau mengajarkan hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang dikatakan fi ilman itu adalah ilmu syariat. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Menuntut ilmu di situ adalah ilmu syariat. Ada ilmu fiqih, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Yang jelas ilmu syariat, ilmu agama. Imam Syafi'i juga mengatakan selain daripada ilmu-ilmu syariat, itu ada di dalam kitab syair-syair Imam Syafi'i. Selain daripada ilmu-ilmu syariat, ilmu yang saya sebutkan tadi, itu adalah ilmu pengisi kesibukan, kata beliau. Kalau di dalam kitab Ta'limut Ta'alim
alim itu disebutkan afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Sebaik-baik ilmu itu apa? Sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu hal, ilmu keadaan. Ya keadaan kita saat ini apa, Pak? Saat ini kita sedang puasa. Berarti ilmu terbaik adalah ilmu puasa saat ini. Ilmu sholat tarawih, ilmu sebentar lagi ilmu zakat. Kalau biasanya Ramadan itu ada santunan anak yatim, itulah ilmu yang harus kita kaji, harus kita ketahui, terutama untuk saat ini. Karena sebaik-baik ilmu itulah ilmu yang saat ini kita jalani ini. Maka kalau bicara sholat, saya bersyukur sekali. Saya ini masih belajar, Pak. Saya ini sampai sekarang juga masih ngaji. Anak saya udah 2, tapi saya alhamdulillah masih diberi hidayah untuk ngaji. Belajar tentang sholat itu alhamdulillah, Pak, saya beberapa kitab khatam. Walaupun kadang ya bolong-bolong karena jam kerja dan segala macam lah, yaitu alasan duniawi saya lah. Ada kitab Shiratal Mustaqim, alhamdulillah saya khatam. Kitab Matan Takrib, alhamdulillah saya khatam. Dan sampai saat ini saya masih mengkaji bab sholat. Bab sholat dalam kitab Sabilal Muhtadin. Itu, Pak, saya tuh kadang masih ditanya sama teman saya di PT, kalau ini hukumnya bagaimana? Itu saya nggak tahu. Padahal sholat itu sederhana. Sholat itu kan secara ta'rifnya, secara bahasanya itu adalah aqwalu wa af'alu muftatahatun bitakbiri wa muhtamamatun bitaslimi. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ilmunya itu banyak sekali, aqwalu secara perkataan, bacaan-bacaan sholat itu. Kalau diulang-ulang, kalau dites, coba huruf-hurufnya Al-Quran itu bagaimana yang dibaca dalam suratul Fatihah, niat, bagaimana? Sampai dulu tuh ada lelucon begini. Ta'rifnya sholat itu kan aqwalu wa af'alu muftatahatun bitakbiri wa muhtamamatun bitaslimi. Bagaimana hukumnya orang kalau dalam keadaan sholat itu kentut? Misal lagi takbir, rukuk, habis rukuk kentut, batal, Pak? Batal itu nggak kira-kira, Pak? Kalau secara ta'rif tadi itu bukan batal, tapi dikatakan belum sholat, karena yang dikatakan sholat itu adalah dimulai dari takbir sampai salam. Wong dia belum salam sudah kentut, berarti dianggap belum sholat. Maka pembahasan sholat itu masya Allah luar biasa luas sekali. Maka itulah bekal terpenting kita. Yang pertama rezeki, yang kedua adalah ilmu. Kalau digali-gali masalah sholat itu masya Allah sangat luas sekali ilmu. Yang ketiga bekal kita adalah hidayah. Itulah yang kita selalu kita minta, selalu kita baca dalam sholat suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, berikanlah kami hidayah. Terus selalu kita baca minimal dalam sehari itu 17 kali. Kalau tambah sholat sunat ya lebih banyak lagi. Selalu kita minta. Maka bersyukur sekali malam ini kita sudah sholat isya secara berjamaah. Tadi sudah dikumandangkan azan dan kita datang. Pada dasarnya, pada hakikatnya Allah sudah memberikan hidayah lewat azan, lewat muadzin tadi, dan kita datang. Maka kita harus bersyukur. Yang senang, Pak, berarti hidayah itu sudah sampai ke kita dan kita menjemput, kita memenuhi panggilan Allah untuk sholat isya secara berjamaah. Apalagi nanti masih ditambah sholat tarawih, maka itu pahalanya berlipat-lipat ganda, terutama di bulan Ramadan ini. Bersyukur, yang senang dinikmati, Pak, sholatnya, Pak, karena bekal kita menuju akhirat ini tidak lain dan tidak bukan ya sujud kita ini. Kalau seandainya kita mati malam ini, kita bangga, ya Allah, inilah bekalku. Di dunia aku pernah sujud kepadamu, ya Allah, aku pernah menghamba kepadamu. Nah, masa iya di warung kopi senang, nongkrong sama teman-teman senang, pas sujud gak senang, kan ya lucu. Harusnya itulah bekal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita diperlihatkan video kita ini hidup di dunia di padang mahsyar, nanti kita tunjukkan, ini ya Allah, saya di dunia ini sujud kepadamu, ya Allah, saya taat, saya patuh kepadamu, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurang dan salah mohon dimaafkan. Saya masih belajar, saya kesini hanya utusan dari Ustaz Tengku Muhammad Rinafia. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu